Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab amalanmu agar mantan balik sendiri kepadamu gagal. Ya. Nah, jadi di antara kita mungkin sekarang banyak yang mencoba menarik kembali mantannya atau mencoba menaklukkan orang yang dia cintai dengan mengerjakan berbagai amalan atau amaliyah ya. Dan hasilnya mungkin belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi masih mengecewakan ya. Belum ada tanda-tanda perubahan apapun, sekecil apapun pada diri orang yang dicintai ini. Nah, ada 3 sebab kegagalan itu. Yang pertama, kita dan amalan itu tidak berjodoh, ya. Dari mana kita tahu kalau amalan itu berjodoh dengan kita? Jadi ada orang yang mencari amalan, tapi ada orang yang amalan mencari dia. Nah, jadi kalau kita nyari amalan itu, misal di media sosial atau di YouTube, ya sudah kita nyari, kita masukkan ke Google itu, kita googling amalan mahabbah, amalan untuk menundukkan mantan kan gitu, atau amalan untuk membuat orang mencintai. Nah, itu namanya kita mencari amalan. Nah, tapi kalau berjodoh itu biasanya amalannya yang akan mencari orang tersebut. Nah, ketika amalan yang mencari itu, ya bisa saja malah aplikasi YouTube-nya kepencet nggak sengaja. Terbuka, tiba-tiba video yang paling atas atau ada video yang paling menarik perhatian kita, amalan yang kita butuhkan. Nah, gitu. Itu namanya amalan yang mencari dia. Jadi sepertinya sih tidak sengaja ya, tetapi ya itulah, sering terjadi amalan yang memang berjodoh itu munculnya secara tiba-tiba. Yang kedua, sebuah amalan yang berjodoh dengan kita itu, kita bisa merasakan energinya. Ya. Nah, jadi kita senang mendapatkan amalan itu. Senang dan yakin. Nah, senangnya itu seperti tiba-tiba dapat rezeki. Ya, atau sering saya gambarkan itu ketika kita sekolah dulu, hari pembagian rapot. Sama sekali tidak pernah berpikir bisa menjadi juara kelas, apalagi juara umum, ya. Karena teman-teman semuanya pintar-pintar, ikut les di mana-mana. Tahu-tahu ketika pengumuman siapa yang menjadi juara umum. Kalau juara umum itu kan pengumumannya di lapangan tuh, ya. Dilihat, didengarkan oleh semua teman-teman, itu satu sekolahan, ya. Begitu jadi juara umum itu langsung beken lah, langsung terkenal di sekolah. Nah, kemudian diumumkan bahwa kita juara umum. Padahal sama sekali membayangkan pun kita tidak berani. Itu rasanya kan senangnya tuh sampai melompat-melompat ya. Melonjak-lonjak kebahagiaannya. Nah, kira-kira rasa bahagia kita ketika menemukan amalan itu gambarannya seperti itu. Dan kita yakini bahwa inilah amalan yang kita cari, bahwa amalan ini akan bekerja maksimal. Nah, kita sendiri sejak awal sudah yakin. Ada orang mendapatkan amalan mungkin karena amalannya itu terlalu pendek gitu, ya.
doanya terlalu pendek, dia sudah hendak yakin duluan, aduh mosok kok bacaan yang sependek ini bisa mustajab. Nah, dia sendiri sudah ragu-ragu, ya. Atau terlalu panjang, aduh apa sanggup nih baca ini, kok panjang banget. Nah, jadi itu ya, sejak awal dia yakin bahwa ini amalan yang dia cari selama ini. Jadi yang pertama, karena tidak berjodoh, ya. Yang kedua, target itu, si mantan ini adalah orang yang juga punya pagaran yang kuat, ya. Satu, dia tekun ibadahnya, otomatis tuh pagarannya akan kuat. Yang kedua, orang tuanya adalah orang-orang yang ahli ibadah, dan mantan tinggal satu rumah, satu atap dengan orang tuanya. Kalau mantan itu ibadahnya malas, ya, tinggal terpisah dengan orang tuanya. Misal kuliah merantau, orang tuanya tekun ibadah, mantannya malas ibadah. Nah, itu masih ada peluang tuh kita bisa memasukkan amalan pada diri mantan. Ya, sekarang mantan ibadahnya malas, tapi dia tinggal satu rumah, satu atap dengan orang tuanya. Ya, orang tuanya ahli ibadah. Sulit tuh amalan kita bisa menembus mantan meskipun mantan malas ibadahnya. Ya, karena pagarannya otomatis dari orang tuanya. Ya, kita kan biasanya mengerjakan amalan kan malam hari ya. Karena kan amalan itu biarpun bacaannya butuh waktu 5 menit, 10 menit, tetapi kan kita butuh keadaan-keadaan khusus ya, misal tubuh yang bersih, pakaian yang bersih ya, kemudian keheningan kan gitu. Misal sedang kuliah nih, ya kan tidak mungkin kita mengerjakan amalan pada saat itu kan. Nah, jadi ketika malam hari dia pulang ke rumahnya, di situ ada orang tuanya, ya. Apalagi orang tuanya rumahnya pun sudah dia pagari duluan. Nah, gitu kan. Sehingga amalan tadi menjadi tidak dapat mencapai bahkan pada diri mantan. Apalagi misal mantan ini anak yang sangat dimanja oleh orang tuanya. Kemana-mana antar jemput, termasuk kuliah, ya. Coba bayangkan tuh ya, kemana-mana ketika dia berada di dekat orang tuanya tadi, secara otomatis pagaran orang tuanya itu juga akan memagari dia. Nah, itu yang kedua, mantan punya pagaran yang kuat, ya. Dan yang ketiga, tapi sebelum kita bahas yang ketiga, jangan lupa yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, kita merubah amalan itu, kita improvisasi. Misal kata guru atau ustadz kita, amalan itu dibaca 100 kali. Lah kita tuh karena pengennya cepat, ya, maka kita baca 1000 kali. Ya, energinya terlalu besar. Energi yang terlalu besar biasanya menjadi tidak terkendali. Ya, bukannya mantan yang akan terpengaruh dari energi amalan kita, malah energinya akan melebar kemana-mana, jadi tidak fokus, ya, gitu. Jadi seperti misalnya selang air tuh ya,
selang air itu ketika debit airnya terlalu besar, bukannya nyentor air dia, malah copot dari kerannya kalau debitnya terlalu besar. Saya pengalaman betul tuh kalau keran air itu, karena sering nyemprot mobil, nyemprot halaman, dan seterusnya. Ya, jadi harus pas itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan semprotan atau sentoran air yang pas gitu, nah kita harus memainkan kerannya yang pas kan. Ya kalau terlalu besar itu tadi, selangnya dari kerannya agak copot. Nah, jadi gitu. Jadi jangan improvisasi, ya. Jadi apa yang sudah diajarkan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, yaitu yang kita aplikasikan. Kalau kata mereka amalan ini sebut nama orang tuanya, ya berusaha cari tahu nama orang tuanya. Jangan diganti-ganti ya. Itu ya, itu namanya improvisasi. Kemudian apalagi itu? Kalau kata guru kita, ini dibaca ya jam 10 malam. Jam 10 malam, jangan dipercepat, jangan diperlambat. Nah, biasanya kalau guru-guru yang kita dapatkan ijazahannya secara langsung, kalau mereka sudah menyebut jam, itu biasanya juga jam di mana mereka sedang wiridan, sedang berzikir, ya, sehingga energi mereka, ya, itu dapat memandu murid-murid mereka yang sedang berusaha ini. Nah, gitu ya. Jadi jangan improvisasi. Ya, ketika kita improvisasi itu sama saja dengan kita merubah amalan tadi yang membuat amalan itu menjadi gagal ya. Nah, mesti kalau video tentang amalan pertanyaannya apa amalannya Ustadz? Nah, nanti silakan dilihat di channel kita ini, dibuka di playlist ya. Ada grup amalan dan doa. Nanti ada beberapa amalan dan doa di sana. Silahkan dipilih yang kita merasa berjodoh dengan amalan tadi. Ya, kalau kita sudah merasa berjodoh dengan amalan tadi, insya Allah semoga menjadi amalan yang mustajab dan doa yang mustajab. Dan kunci keberhasilan sebuah amalan itu adalah istiqomah. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, terus-menerus, meski itu sedikit. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.